Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Sasiwan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya yang berjudulkan tentang transaksi ekonomi dalam Islam. Pengertian dari transaksi ini ialah transaksi dalam bahasa Arab sering disebut sebagai al-muamalah, di mana dalam ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang al-muamalah ini disebut dengan fikih al-muamalah, yang mana dalam salah satu pengertiannya mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup tentang hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. Pengertian dari fikih muamalah ini ialah suatu bidang fikih yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hukum-hukum dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpadukan syariah. Sumber hukum transaksi dalam Islam ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad, kemudian uruf, istishab, dan lain sebagainya yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu ialah haram jatnya. Maksudnya di sini ialah faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. Haram selain jatnya. Di sini yang dimaksud ialah adanya penipuan, goror, ihtiror, risyuah, dan tidak sah atau tidak lengkapnya akad. Pembahasan selanjutnya ialah analisa ekonomi dari riba dan goror. Riba secara bahasa yang artinya ialah tambahan, sedangkan menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua pihak yang membuat akad ataupun transaksi. Hukum riba ini ialah haram, di mana dalam Quran surah Al-Imran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jenis-jenis riba ini ada 4. Yang pertama yaitu ialah riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda, di mana yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Kemudian ada riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembelinya menjualkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ialah riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Goror merupakan larangan utama kedua dalam transaksi setelah riba, di mana goror ini sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, dan tidak diketahui keberadaannya. Goror ini mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Mungkin sekian penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.